Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat menjadi rektor, saya pernah mengundang beliau ke kampus ITS sekitar tahun 2016. Saat berceramah di Masjid Manarul Ilmi ITS, beliau sangat fokus menyuarakan kecintaan pada Al-Quran karena keinginan besarnya mengajak seluruh Muslim Indonesia, terutama anak-anak, agar mampu memaknai keindahan isi Al-Quran, baik saat membaca, menghafal, maupun mempelajari isinya. Saat acara itu pula, beberapa anak yang ternyata mampu hafal dan juga ada yang sudah hafiz diberinya hadiah umroh gratis. Beliau juga lalu mengundang para jamaah yang hadir untuk turut bersedekah Al-Quran. Dan saya sangat terkesan sekali karena respon jamaah yang luar biasa saat itu. Tertumpuk puluhan bahkan ratusan sedekah Al-Quran dalam sekejap. Subhanallah. Saat ada jeda dan kami bersilaturahmi, beliau cerita bagaimana beliau pertama ke Indonesia dan jatuh cinta dengan negara ini dan langsung memutuskan untuk tinggal di sini karena ingin mengentaskan generasi muda di Indonesia agar cinta Al-Quran. Saat itu boleh dibilang seluruh harta kekayaannya dia gunakan untuk membantu umat. Sementara beliau sendiri terpaksa harus hidup di rumah kontrakan di Jakarta bersama istrinya yang berkebangsaan Indonesia. Walaupun begitu, niat yang tulus menjadi pendakwah karena semata mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akhirnya berbuah. Perlahan beliau dapat membangun rumah tangganya maupun santri-santrinya dengan pertolongan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beberapa televisi swasta mengontrak beliau untuk mengisi acara mereka, termasuk yang paling banyak digemari yaitu Hafiz Indonesia. Sebagai pendakwah, beliau sangat santun dan sangat terjaga perilakunya. Beliau tidak pernah berbicara apapun yang berkaitan dengan politik maupun kepemerintahan, termasuk juga pendakwah maupun ulama lainnya. Beliau sangat mendukung kerukunan umat maupun antar umat. Juga sangat patuh pada peraturan termasuk dalam menjaga niat dakwah dan ucapannya. Dalam kacamata saya, sungguh beliau benar-benar contoh insan yang berakhlak baik serta benar sebagai seorang muslim, pendakwah maupun sebagai seorang ulama. Makanya saya pernah heran, tidak habis pikir ketika di Lampung ada orang gila yang mencoba melukainya. Apa salah dia? Hampir tidak ada cacatnya, kecuali kebaikan dan ketauladanan semata. Saya baru sadar pagi ini ketika mendengar berita duka tentang kepergian beliau. Kalau ternyata usianya ternyata masih sangat muda, yaitu 45 tahun, dibandingkan dengan keluhuran ilmu dan akhlaknya. Selamat berbahagia, Syekh. Selamat kembali kepada Sang Kholik, roh yang akan menyambutmu dengan bangga dan ridho. Insya Allah, karena engkau telah berhasil menjalankan amanahnya sebagai manusia yang bermanfaat bagi umat. Selamat kembali kepada keabadian, tempat yang tidak lagi menjadi ajang pertarungan hawa nafsu manusia yang sering menyesatkan kita dari jalannya. Semoga kami yang ditinggalkan mempunyai kesempatan sama untuk kembali ke haribaannya dengan keridhaan dan kemuliaan darinya, seperti keridhaan kepada para syuhada, para saleh, dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.